Jadi tak mengganggu itu musyawarah di sini. Aku lebih ngerti lagi, mahasiswa itu berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 98, silakan mau menyampaikan pendapat. Tetapi kita jangan bergesekan, jangan anarkis, jangan melanggar hukum. Kami selaku penegak hukum, kami di tengah-tengah. Di pihak kamu, di pihak perusahaan. Tapi tidak memihak, netral. Jadi kita selesaikan dengan musyawarah mufakat penyelesaian itu untuk mengambil keputusan apa, ya. Tahu kan Pancasila dari 1 ke 5. Pancasila enak, kita lebih ngerti Pancasila. Nah, jadi tolong kawan-kawan itu nunggu dulu. Pak Idris, apa kedul dulu daripada capek-capek. Kalau disampaikan sebagai yang bermula, itu masih kan? Mudah-mudahan ini ketemu mufakat, ya. Karena di Pancasila tidak terkabulkan Pak, makanya kami ke sini. Kalau duduk kami baca dulu ancaman sosial kamu ini. Ancaman Pak. Kamu ini gambar. Ruangannya ini mungkin terlalu kecil dan tidak sejuk. Aku tak mau lebih lupa Ini lagi lockdown Pak Dwi. Jadi kita sementara yang penting walaupun di bawah pohon pun yang penting mufakatnya yang kita ambil kan. Nah, jadi kita musyawarah berdasarkan Pancasila yang ditegakkan oleh pemuda Pancasila. Seperti itu. Silakan. Mungkin kami bertegak baik tidak apa-apa. Yang penting kami mengawal daripada kedua belah pihak yang lagi kira-kira belum mufakat. Terima kasih. Silakan. Ya, aku buka baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak pihak kepolisian dari Untuk seluruh anggota pemuda Pancasila, silakan mengambil tempat untuk istirahat, tapi jangan sampai terlalu jauh berbicara. Carilah tempat berlindung di bawah tenda, ya. Tapi jangan terlalu jauh sebentar. Itu instruksi dari Komando Kodim Mahathirana. Aku perkenalkan diri dulu Pak. Aku nama Icon Pak. Icon kalau asli dari Niru. Kebenaran dia sebagai Maslah. Di sebelah kiri ini Pak Joni Iskandar. Beliau penterjemah sekaligus sebagai staf humas untuk menyambungkan apa yang terjadi terkini manajemen langsung karena tidak bisa mereka ngomong dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga Bapak Wano, ini juga staf saya dari daerah asli sini, daerah Gunung Raya, dan juga di staf humas. Jadi aku jelasin dulu posisi PTGH dan perusahaan yang ada di dalam Pak. Jadi kita nanti apa yang menjadi tuntutan kita dan posisi perusahaan untuk menjawab. Yang pertama yang aku pakai bahasa Indonesia Pak ya, bahasa Prabomole Pak, karena aku yang Prabomole juga ujungnya. Bahasa Sumatera Selatan. Nah mantap lah itu. Karena nanti Prabomole kategori ini. Jadi aku jelaskan yang pertama PTGH ini Pak. Di dalam Gunung Rajo dan Langku ini ada 2 perusahaan induk, 2 perusahaan ini. Yang pertama ialah PTGH ISM Indonesia dan yang kedua itu namanya PT Musi Primakol. 2 perusahaan itu. PLTU PTGH ISM Indonesia ini ada juga perusahaan-perusahaan yang di bawahnya. PT Musi Primakol itu juga ada perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya. PTGH itu bergerak di PLTU pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 150 MW kali 2, jadi 300 MW. Dia khusus PLTU. Ini konsorsium Gohua, nama GHIMM Indonesia itu singkatan dari Gohua Energi Musi Makmur. Konsorsium sahamnya itu 70% Gohua, Cinonya, investornya, 30% itu Energi Musi Makmur. Dan namanya GHIMM Indonesia. Saya jelaskan dulu pokok di sini Pak ya. Nah yang kedua itu ada perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan PT Gemi.
jelaskan dulu. Pertama, yang paling ada di depan kita itu TDP namanya, security. Itu kalau tenaga kerjanya, langsung aku beber ke soal tenaga kerja. Itu ada 45 orang. Ya, itu yang 10 yang terpulih. Boleh ceritakan. Yang kedua dari PT GMI Dewe itu tenaga kerjanya hampir 180 wong. Karena kita PLTU Pak, tidak terlalu perlu banyak tenaga kerja. Yang paling banyak itu sebenarnya di bawah kita. Nah yang ketiga langsung aku sebut ke PT Skyway. Itu mengelola kantin dan mes. Yang keempat itu PT Toke. PT Toke ini bergerak di bidang maintenance. Yang kelima itu PT Bermuda, dan kebenaran PT Bermuda ini adalah pengusaha lokal. Itu di bawah naungan Pak Supran, Bapak kenal. Itu bergerak di tamanan yang ada di sini. Nah yang kelima itu ada namanya PT Indo Udong Konstruksi yang ada di surat yang Bapak sampaikan ke pihak kami. Itu bergerak di temporary Pak. Temporary yang mana masuk itu mereka ini ada usaha di kita setelah menang tender itu paling 3 sampai 4 bulan kerjaan mereka. Jadi bukan yang menempel, bukan yang nempel masuk aku permanen gitu. Yang nempel tadi ada 4 tadi. Indo Udong Konstruksi itu yang temporary, kira-kira ada proyek menang tender 3 sampai 4 bulan mereka kerjakan gitu Pak ya. Nah yang dari induk yang kedua itu Musi Primakol. Musi Primakol ini ada anak perusahaan namanya Lematang Kulestari. Lematang Kulestari ini, oh iya benar sekali. Lematang Kulestari ini punya perusahaan yang ada di bawahnya yang temporary juga, itu namanya PT Chip yang dari Prabu Muli juga kalau aku tidak salah dengar informasi, dan juga itu PT Dam yang masuk ke material yang sekarang mungkin jadi perhatian kita karena lewat di jalan Pertamina yang masuk ke material. Nah jadi total keseluruhan yang ada di tenaga kerja yang ada di PT LCL ini itu hampir 650 sampai 700 karyawan di PT LCL. Ini berdiri dua Pak. Jadi ada kami PLTU, ada tambang MPC, kami PTGH. Di bawah MPC itu ada LCL. Nah pengelola tambang sekarang ini PT LCL namanya, Lematang Kulestari. Tenaga kerjanya itu kalau informasi terakhir dari PT LCL itu kisaran 650 sampai 700 karyawan. Nah itu terakhir yang dari Pramubulis setelah ada kita data itu hampir 137 orang. Jadi maksud aku tuh kita jelas ini biar jangan sampai ada anggapan bahwasanya kita tidak peduli dengan Pramubulis. Di GH sendiri itu sudah ada 36 orang Pak setelah kita data tadi yang berasal dari kota Pramubulis. Lanjut kita masuk ke pembahasan surat masuk ke kami Pak ya. Karena posisi sebenarnya ini sudah dibahas juga oleh manajemen. Dari tuntutan rombongan kita, dia masuk aku cepat, tuntas, clear masuk aku kan. Kalaupun seandainya kagak ada masukan atau usulan, bisa kita tampung lah itu kan. Yang pertama itu masalah atau kenal diri dulu lah. Baru kakek aku bahas masalah tuntutan kita, udah nanti siapa namanya Pak? Kakek aku ngerocos kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati dan kami cintai kepolisian yang diwakili oleh Bapak Kapolsek dan dari TNI. Sekali lagi kami mengapresiasi sekali, terima kasih atas perhatiannya bahwa kita adalah mengingatkan kami bahwa kami adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dan kami banggakan ini dari pengurus-pengurus kami yang sudah Pancasila untuk Pauli, nasihat kami bagi Kiai Idris dari bendahara umum kami
dari Nabi Aceh, Bapak Richard, dari Ketua OKK kami sendiri adalah Bapak Rudiansa. Biar agak reda dikit, marilah kita bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikut dan sahabat hingga akhir zaman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita ada di sini dengan kondisi yang sebenarnya biasa-biasa saja dalam hal menyampaikan aspirasi. Kita ini sudah tidak dibiasakan dengan berdemokrasi, sehingga sedikit saja kita mengumpulkan seperti ini, seperti ada apa yang akan diminta oleh kami. Tidak seperti itu. Saya sendiri Rifki Badai, KMKN, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Praumuli. Sekali lagi, atas cepatnya tindakan yang diambil oleh Humas, ini kami mengucapkan juga terima kasih. Semoga kita dapat menemukan suatu kesepakatan yang tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan sama-sama menjadikan masyarakat baik Praumuli Muara ini menjadi bagian dari PPGH LNI Indonesia. Jadi apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin itu tadi, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi, dan saya kemarin berkali-kali ngomong, kadang-kadang dalam perkenalan ini, hubungan pertemanan ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang berbala dulu, ya kan? Kadang-kadang sekato-katoan dulu. Kadang-kadang memang nggak ketemu langsung klik, langsung berkawan. Jadi kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Praumuli yang berdiri tegak berdasarkan ADART kami sebagai organisasi massa pemuda Pancasila yang berjenjang dari tingkat MPC, MPW dan ke MPN yang sekarang di bawah komando Bapak Yakto. Itu. Jadi kami bukan melaksanakan ini tanpa dasar, bahwa tugas kami sebagai ormas adalah menyampaikan apa-apa yang dapat kami naungi sebagai ormas yang menghubungkan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi sekali lagi, itu mungkin perkenalan dari kami. Iwak sepat iwak gabus, makin cepat makin bagus. Jadi panas suasananya, tapi mudah-mudahan hati kita dingin semua di sini, karena tidak ada yang lain yang kita cari kecuali mensejahterakan dan membuat masyarakat ini sama-sama duduk berdiri tegak di bumi Indonesia dengan kesetaraan. Mungkin itu aja dari saya sebagai ketua. Mungkin bisa kita lanjut lagi nanti diskusinya, mungkin ini bentuknya diskusi atau apa nanti kita laksanakan. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Cukup. Jadi itu lagi Pak.